Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi umrina wa fi auladina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Pada kesempatan pagi kali ini saya diberi mandat atau diberi tugas oleh Aba Imam untuk mengisi daurah ilmiah atau mengisi kajian subuh pada kali ini tentang sholat tarawih, di mana dijelaskan di dalam kitab dalil dan keutamaannya itu terdapat dalam kitab Shahihain, dalil tentang keutamaannya sholat tarawih. Jadi para bapak-bapak, ibu-ibu, sholat tarawih itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih karena iman dan ikhlas, maka diampuni semua dosa yang telah lalu. Dari Imam Nasai juga meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, barang siapa yang sholat tarawih karena iman dan ikhlas, maka keluar dosanya itu seperti hari di mana ia telah dilahirkan sewaktu kecil. Jadi siapa yang gak mau dosa-dosa kita itu seperti hari di mana kita dilahirkan. Jadi ketika ada seorang anak dilahirkan dari kandungan ibunya, maka anak itu otomatis tidak akan mempunyai dosa. Seperti itu. Kenapa? Karena seorang anak atau seorang bayi itu berada di dalam rahim ibunya, berada di dalam kandungan ibunya selama 9 bulan. Otomatis seorang anak itu tidak seperti halnya seperti orang-orang dewasa, tidak bisa melihat orang perempuan, tidak bisa melihat orang laki-laki, dan tidak bisa ke tempat bioskop, ke tempat mana itu. Jadi seorang bayi itu, ketika bayi itu dilahirkan dari kandungan ibunya atau dari rahim ibunya, maka seorang bayi itu tidak berdosa atau tidak berdosa seperti ia dilahirkan. Begitu juga ketika ada orang melaksanakan sholat tarawih, berangkat dari rumahnya dengan niat menerima dengan lapang hati, saya akan sholat tarawih, meskipun kadang-kadang malas, kadang-kadang lebih mementingkan urusan duniawinya, ya. Begitu juga, maka semua itu harus kita lawan dengan ikhlas, dengan hati rendah, dengan rendah hati. Makanya di sini Nabi bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih karena iman dan ikhlas, dengan hati diterima, maka diampuni dosa yang telah lalu. Ya. Terus dalam riwayat lain
juga dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu memfardukan puasa Ramadan, disunahkannya sholat tarawih pada kalian. Maka barang siapa yang beribadah karena iman dan ikhlas, maka keluar sholat tarawih itu hukumnya apa itu? Dan dosa-dosanya itu seperti hari di mana ia dilahirkan. Dan yang dimaksud dengan Qiyamu Ramadan itu adalah sholat tarawih. Jadi qiyam itu artinya istilahnya itu berdiri. Berdiri untuk apa? Ya berdiri untuk kita melaksanakan sholat tarawih. Ya. Hukum dan bilangannya sholat tarawih itu hukumnya apa sih? Sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkad. Bagi siapa? Bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika ada anak kecil sholat tarawih, ada balita anak kecil yang tarawih itu hukumnya apa? Sunnah muakkad. Jadi ketika ada anak kecil sholat tarawih itu untuk pembelajaran dia, untuk tarbiyahnya dia. Ketika kita mempunyai seorang anak, ayo semama Mas Imron mempunyai anak itu disuruh ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Itu termasuk tarbiyahnya kita kepada seorang anak. Tarbiyah itu apa sih? Mempelajari anak supaya si anak itu mendekatkan dirinya kepada masjid. Mendekatkan diri kepada masjid itu bukan hanya sholat tarawih aja, banyak diantaranya supaya anak nanti itu bisa melakukan sholat 5 waktu full di masjid. Juga bisa anak itu melakukan hal-hal yang baik di masjid. Seperti apa? Marhabanan, ngaji Al-Quran, sholat Jumat juga, dan lain sebagainya. Maka barang siapa ada orang tua yang tidak mengajari anaknya untuk ke masjid atau untuk mengajari agama, maka orang tua tersebut akan merugi sekali. Kenapa? Karena anak kecil atau anak-anak kita itu adalah aset kita. Kenapa kok gitu? Karena ketika nanti kita udah tua, menjelang tua, siapa? Kita akan bergantung kepada siapa? Kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Kalau anak kita mulai kecil diajari dengan yang baik, di lingkungan yang baik, dingajikan, disuruh berangkat ke majelis ilmu, maka insyaallah anak kita hatinya akan dibuka oleh Allah sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada amalan ibu-ibu, bapak-bapak, supaya anak kita itu luluh hatinya, supaya anak kita itu nurut kepada orang tua. Apa? Selesai sholat, saya mendapatkan ijazah dari guru saya itu, ketika ada anak yang bandel atau anak yang badek, atau anak itu ketika sekolah atau ketika ngaji tidak paham dengan ilmu yang diberikan gurunya, tidak paham ngajinya tidak lancar atau sebagainya, itu ada amalan ketika selesai sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu, dibacakan Al-Fatihah khusus buat anak ibu, buat anak-anak dan bapak ibu. Berapa? Yaitu 21 kali. Ketika kita selesai sholat fardu nih,
selesai wiritan, selesai doa, kita khususkan Al-Fatihah kita buat anak-anak kita. Seumpama saya khususkan Al-Fatihah buat anak kita, anak saya yang bernama ini. Baca Al-Fatihah sampai 21 kali dengan niatan semoga anak kita itu diberi ilmu yang manfaat, gampang menerima apa yang diberikan oleh gurunya, yang disampaikan oleh gurunya, dan anak kita dengan itu anak kita bisa luluh hatinya, diberi nasihat, menerima gitu. Kembali lagi ke dalam redaksinya kitab. Jadi sholat sunnah itu sholat tarawih itu adalah sunnah muakkad. Bagi siapa? Bagi laki-laki atau wanita. Nah, yang kalau tadi kan sholat tarawih. Sekarang yang dibahas adalah sholat berjamaahnya. Jadi berjamaah sholat tarawih itu hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Jadi apa yang dimaksud sunnah kifayah itu? Yaitu sholat tarawih itu bapak-bapak, ibu-ibu tidak tentu berjamaah, tapi yang lebih baik, yang lebih afdol itu berjamaah gitu. Dan bilangannya itu adalah 20 rakaat. Ya, 20 rakaat ditambah sholat witir 3 rakaat jadi genap 23 rakaat. Mayoritas ulama itu telah menetapkan hal ini. Maksudnya mayoritas ulama itu telah menetapkan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat jadi genap 23 rakaat. Dan sesungguhnya di dalam kitab ini kami telah menyebutkan daripada beberapa dalil yang mengenai rakaat tarawih itu 20 rakaat. Ya, gitu. Jadi kita itu sholat tarawih harus menerima dengan lapang dada dan ikhlas untuk menunaikan sholat tarawih tersebut. Karena apa? Karena kalau kita itu menerima, maka dosa-dosa yang telah lalu itu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi di sini yang menjelaskan tentang sholat tarawih. Bu, ini HP-nya HP digital, jadi kitabnya juga ikut digital juga. Nih, sekarang jadi sholat tarawih itu banyak keutamaannya. Di antara keutamaannya sholat tarawih di sini adalah Allah itu memberikan pahala seperti pahala seseorang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Itu pada malam kelima. Pada malam kelima. Sekarang kemarin malam keberapa sholat tarawih itu? Kemarin ke? Berarti kemarin malam, barang siapa kemarin malam yang sholat tarawih ini, di dalam kitab diterangkan Allah itu memberi pahala seperti seseorang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Siapa sih yang gak pengen sholat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, dan di Masjidil Aqsa? Siapa yang gak pengen? Kita semua juga pengen. Makanya ketika bulan Ramadan ini semua pahala oleh Allah diobral, dilipat gandakan. Kita membaca Al-Quran,
yang biasanya pahalanya satu huruf oleh Allah ketika bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 10. Masya Allah. Kita melakukan sholat ganjarannya lebih tinggi daripada bulan lain. Makanya kita itu ketika bulan Ramadan aslinya ada ulama yang mengatakan dari bulan Muharram, dari 12 bulan ada 1 bulan yang dikhususkan untuk melakukan ibadah. Itu di bulan apa? Ya di bulan sekarang, di bulan Ramadan. Makanya ketika orang-orang dulu itu ketika mendekati bulan Ramadan atau bulan sekarang ini, mereka itu semuanya menghabiskan waktunya di dalam bulan Ramadan. Jadi yang bekerja, yang mencari uang itu libur dulu selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala, semua kebaikan dilipat gandakan. Jadi siapa yang nggak mau ketika ada bulan yang dimana bulan itu semua hal-hal baik kita, semua kebaikan kita melakukan ibadah kepada Allah, membaca Al-Quran, semuanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, kita beruntung. Kenapa? Karena kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bayangkan sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang ada di kanan kiri kita, yang dulunya, yang puasa kemarin bareng-bareng menghadiri masjid, melakukan kajian-kajian ilmu, ngaji bersama, malah yang satunya udah tidak ada, telah meninggalkan kita. Makanya kita beruntung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang cukup untuk melakukan ibadah, sampai kita saat detik ini kita bisa sampai kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur. Iya, karena kita oleh Allah diberi kesempatan untuk melakukan atau bertemu kembali di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Belum tentu kita puasa depan atau tahun depannya lagi kita bisa berkumpul kayak gini. Ada dikatakan malaikat itu ketika ada kajian-kajian ilmu seperti kayak ini, malaikat itu istilahnya membuka sayapnya. Sayapnya itu dibuka semua. Kenapa kok dibuka? Karena untuk melindungi orang-orang yang ngaji atau melindungi orang-orang yang melakukan amal-amal ibadah seperti sekarang ini. Makanya kita beruntung bisa berwajah, bisa bertemu kembali, bertatap muka. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk bertanya. Ada yang mau bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dipersilahkan. Ada ibu, bapak, enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Berkaitan dengan sholat tarawih. Iya.
bisakah kita melaksanakan sholat tarawih setelah pukul 12 malam? Wah, bisa-bisa saja. Ini sholat tarawih itu dilakukannya sampai kapan sih? Mulai dari setelah sholat isya sampai fajar shodiq, ya. Jadi kalau ada di Jawa Timur itu di mana? Masjid Ampel. Ada yang pernah ke Jawa Timur di Sunan Ampel? Itu ketika sholat tarawih itu satu rakaat itu satu juz. Jadi di sana itu hataman sampai jam berapa? Sampai jam 1, sampai jam 12 gitu. Makanya sholat tarawih itu baik dilakukan jam 12, jam 1, selama masih ada waktunya, itu tidak apa-apa. Malahan di Tarim, di Hadramaut, saya pernah diceritakan, di Hadramaut itu sholat tarawih itu berpindah-pindah. Seumpamanya Masjid Nurul Salam melakukan sholat tarawih selesai, pindah ke Masjid Mukarramah selesai, pindah ke Masjid Akhlaq gitu. Di Tarim itu katanya gitu, sholat tarawih itu berpindah-pindah. Gimana? Kan kok berpindah-pindah sholat tarawih? Ya nggak apa-apa. Semakin kita melakukan kebaikan, semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita di bulan Ramadan ini melakukan kebaikan, maka semua kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan kita bermalas-malasan di bulan Ramadan ini. Mulai dari sekarang dan sampai nanti akhir Ramadan, usahakan maksimalkan kita ini takarrub ilallah, kita ini mendekatkan kepada Allah. Kenapa? Supaya kita ini diberi ampunan oleh Allah. Di bulan Ramadan ini kita mengharapkan kepada Allah. Mengharap apa? Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mas Imron. Ya, paham? Baik, ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya. Oke, siap Pak. Iya Pak. Witir 3 rakaat, jadi 23 rakaat. Iya Pak. Iya. Lalu begitu selesai, udah ketinggalan 1 rakaat. Oh ya, anggap 2 rakaat ya Pak ya. Ya, terus. udah 10 rakaat. Iya. Nah begitu tuh ada keluar ke kamar kecil. Nah selesai dari kamar kecil masuk ke masjid udah ketinggalan 6 rakaat. Lama banget kemarin. Iya Pak ya. Nah, solusinya begini. Ketika ada seorang ketinggalan salat tarawih baik 3 rakaat, 2 rakaat atau 4, kita ikutin imam dulu. Kita ikutin imam sampai imam selesai salat tarawihnya. Nah, nanti kita nambah sendiri selesai itu, Pak. Kita nambah sendiri. Oh, berapa salat tarawih kita tinggalkan? Semisal 3, ya, 3. Ya kita tambah lagi 3, begitu, Pak. Nah, kenapa? Bukan. Iya, gini, maksudnya gini. Kita ikut imam dulu. Imam itu seumpama Bapak ke kamar mandi, ketinggalan sholat tarawih 3 rakaat. Sedangkan imam pada waktu itu udah 8 rakaat. Ikut imam dulu 8 rakaat, biar kita mengingat berapa sholat tarawih yang kita tinggalkan. Semisal 3 rakaat. Selesai itu imam salam, selesai rakaat ini, kita berdiri melakukan sholat
tarawih gitu. Jadi kita mengingat-ingat, kita ngikutin imam dulu. Imam itu semua imam itu udah dapat 8 rakaat nih. Nah, ya ikutin dulu. Selesai imam selesai sholat tarawihnya, nah baru kita tambah kekurangan sholat tarawih kita. Begitu Bapak. Sampai selesai witir. Iya, sampai selesai witir. Begitu. Jadi jangan moro-moro nanti simpang siur. Imam sholat kita masih apa? Nyusul, nggak ketemu, nanti balapan sama imam gimana? Makanya selesaikan dulu imam, kita ikut imam dulu. Selesai imam selesai, baru kita genepin sholat yang kita tinggalkan. Toh itu berapa? 2 rakaat, 3 rakaat, itu kita genapkan sendiri. Begitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu-ibu. Isyraq kurang 8 menit. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Ayo, Mas Riwan, mudah. Iya. Gini. Ada yang mengatakan itu selesai sholat tarawih kita langsung menyusul kekurangannya. Ada yang mengatakan juga witir ini bukan gitu. Kita selesaikan dulu biar imam itu witir, nanti kita melakukan di mana kita bisa keluar ke masjid atas. Itu witir itu dilakukannya itu nggak apa-apa. Ketika kita meninggalkan witir itu nggak apa-apa, nanti kita nyusul witir itu, begitu Mas. Jadi kita ngikutin imam dulu, selesai sholat tarawih kita nambah sendiri, Allahu Akbar gitu. Masalah witir nanti biar imam yang anuin gitu Mas. Iya, karena witir itu sholat penutup. Ketika kita iya karena witir itu penutup Mas, akhir. Ketika kita sholat witir dulu, maka kesunahannya itu gak dapat itu Mas. Ada lagi? Ya. Kan sholat tarawih ya, 8 rakaat. Iya. Ditambah 3 witir itu boleh nggak? Wah, boleh saja. Tapi sebaiknya bukan tidak bagus, boleh. Tapi sebaiknya 20 rakaat. Kenapa? 8 rakaat kita gini, 20 rakaat dibandingkan dengan 8 rakaat. Itu lebih banyak mana pahalanya? Lebih banyak 20. Makanya dalam istilah gini, kita ada orang memberi kita uang sebanyak 20 juta. Di depan kita nih ada uang 20 juta sama ada uang 10 juta. Mau milih yang mana? Ya 20, makanya. Saya milih yang 10, Pak. Kenapa, Pak? Oh, lain lagi kalau gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Terus? Di akhir bulan Sya'ban. Puasa di akhir bulan. Saya lihat di kitabnya, Pak ya. Coba. Nih, sebagian ulama itu ada yang berpendapat bahwa berpuasa di akhir bulan Sya'ban itu yakni pada tanggal
29 ya Pak ya, atau tanggal 30 Sya'ban adalah itu hukumnya tidak dianjurkan kecuali bagi orang yang memiliki kebiasaan berpuasa. Contohnya gimana? Seumpamanya kita memiliki kebiasaan berpuasa di bulan itu, maka kita diperbolehkan untuk meneruskan puasanya. Ketika kita tidak memiliki kebiasaan di bulan itu, maka ulama menganjurkan puasanya itu ya tidak puasa, nggak boleh, kecuali orang yang memiliki kebiasaan puasa di bulan itu. Begitu Pak. Udah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Ada lagi? Kurang 3 menit. Iya. Udah ya? Ada lagi? Udah? Baik, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Semoga semua yang ada di masjid ini, semoga oleh Allah semua hajat-hajatnya kita dikabulkan oleh Allah. Hajat-hajat kita, baik hajat-hajat fid dunya wal akhirah, dikabulkan oleh Allah. Semoga kita semuanya ditakdirkan bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kita semua bisa umroh, kita semua bisa melakukan semua hajat-hajat kita. Semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang sedang sakit oleh Allah diangkat semua penyakitnya, disembuhkan, disehatkan, dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, bisa beraktivitas lagi, melaksanakan ibadah-ibadah. Semoga kita semua oleh Allah diberikan rezeki yang halal, yang barakah, yang penuh barakah, yang banyak. Semoga kita semua oleh Allah dijadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang ahlu sedekah, orang-orang yang selalu gemar hatinya mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada masjid dan melakukan ibadah-ibadah di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. اللهم إنا نستحمدك ونسترجع أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأملنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا فيك نفيك وعمالك وإيجادك وجوارك من كل شيء طالب وريج وجبار عنيد وديعين وذي بقي ومن شر كل شيء على كل شيء كرير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وزدنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.